RRI Indonesia. Kanal Inspirasi. Di sini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kami dari Bu Marsi di Banten. Untuk tahun 2023 hingga kini sudah berapa jumlah peredaran narkoba? Lalu untuk modus kriminal apa yang sering dilaporkan masyarakat yang terjadi di Bengkalis? Nah, Pak Bimo bisa mungkin langsung ditekel jawabannya? Oke, narkoba ya. Saya harus lihat datanya dulu nih. Data cukup banyak masalahnya. Iya. Kalau narkoba itu per bulan ya. Kalau kita bicara per bulan, rata-rata kejadian itu kalau di Mei Juni itu antara 20 sampai dengan 30 perkara. 30 sampai 20 sampai 30 perkara. Kalau kita ambil rata-ratanya 25 di tengahnya dikali 12. Nah, kurang lebih itulah selama 1 tahun. Selama setahun. Tapi kan kita harus pisahkan antara apakah mereka ini hanya sebagai pengguna ataukah sebagai pengedar. Tadi kita juga bicara tentang jumlah narkoba yang masuk. Ya. Terakhir 2 bulan terakhir ini kita nangkap 10 kilo, 9 kilo dan 4 kilo. 10, ya kan? 9, 19 itu tambah 20, berarti 23. sudah 23 kilo. 23 kilo. 23 kilo itu biasanya kalau pembeli itu hitungannya gram. Paket-paket kecilnya per gram. Berarti ada 24.000 paket kalau tuh dipaketkan. Paket kecil ada 24.000 paket. Artinya ada 24.000 calon pengguna yang bisa membeli narkoba itu. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi hitungannya 25 perkara lah. 25 perkara setiap bulannya 25. Ya. Oke. Kita bicara statistik nih. 25 perkara setiap bulannya kurang lebih hanya 300 kasus selama 1 bulan. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun 300 kasus narkoba. Itu untuk pengguna. Dibandingkan dengan 24.000 tadi jauh. Jauh. Artinya sebenarnya upaya kita dalam memberantas narkoba itu cukup efektif dan efisien. Karena apa? Kita memotong supply-nya. Kan ada supply and demand. Demand permintaannya besar, tapi supply-nya kita potong dengan pengungkapan kasus-kasus yang besar, sehingga otomatis begitu nggak ada supply, demand-nya lama-lama kan berkurang. Harapannya begitu. Memang ini tidak semudah membalik telapak tangan kasus narkoba ini. Kita bicara narkoba ini adalah tentang lihat geografis pesisir Bengkalis, pesisir timur Pulau Bengkalis dan pesisir Pulau Rupat. Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus di mana orang-orang ini, para pengedar atau para mafia narkoba ini bisa mengirimkan barang dan menyandarkan perahu boatnya di wilayah Bengkalis. Pertanyaannya, seberapa mampu kita untuk melakukan pengamanan wilayah pesisir? Dengan keterbatasan jumlah personil, keterbatasan sarana prasarana kapal patroli, baik dari TNI, dari Polri, Bea Cukai, itu pengaruh. Tadi sempat saya bertanya tadi terkait dengan ini, kan ada juga ini masyarakat yang menanyakan kenapa Bengkalis ketika ada jumlah yang besar itu yang menangani dari Polda gitu. Apakah Bengkalis kecolongan gitu ya? Nah, gimana sebenarnya? Sebenarnya bukan kecolongan. Kalau kita tadi saya cerita tadi, ini kasus ada informasi intelijen nih, barang masuk sekian besar, gitu kan? Ada beberapa teknik yang kita lakukan di narkoba itu. Ada namanya teknik undercover buy, ada teknik control delivery. Control delivery ini biasanya kita untuk memancing umpan yang lebih besar. Kita tahu barang itu lewat, tapi kita pengen tahu kan kita pertanyaan masyarakat, ini sebenarnya siapa bandannya, siapa pelaku utamanya? Siapa utamanya? Maka kita lakukan control delivery untuk mengungkap kasus yang besar. Nah, kita tahu nih jaringan ini dari Bengkalis masuk keluar kemana? Ke Pekanbaru dulu. Dari Pekanbaru nanti baru digeser nih ke provinsi yang lainnya. Ke Jambi, ke Sumbar, sampai ke Jakarta. Nah, kami ini, kepolisian ini, kan wilayahnya teritorialnya terbatas hanya di wilayah Bengkalis saja. Begitu kita tahu dari intelijen, oh ini barang ini sebenarnya untuk ke Pekanbaru, maka kita koordinasi dengan Polda. Kenapa? Karena meliputi wilayah Polres Bengkalis, nanti melewati jalurnya nanti bisa lewat Dumai atau lewat Siak masuk ke Pekanbaru. Maka kita bersama-sama dengan Polda lah melakukan penangkapan di wilayah Pekanbaru itu. Jadi kita tahu siapa penggunanya atau siapa pembelinya di Pekanbaru itu. Jadi bukan berarti kita nggak bisa nangkap, bisa saja. Bisa ya. Tapi kalau kita sudah tahu ini jaringannya luas,
maka kita gunakan tenaga yang lebih besar lagi. Oke. Kita gunakan Polda dengan jumlah personil yang lebih banyak, dengan peralatan yang lebih mumpuni, gitu kan, dengan bantuan teknologi atau bantek, kita bilang bantuan teknologi yang cukup lebih mahir ini penggunanya, untuk harapannya bisa dapat ikan lebih besar. Ya, istilahnya itu bukan kecolongan ya. Kalau Polres Bengkalis dikatakan Polresnya kecolongan nggak mungkin gitu ya. Karena mereka ini juga satu rangkaian gitu. Polres ya ada di Bengkalis, wilayah hukumnya Bengkalis ini. Kemudian masuk ke wilayah Siak, udah ada masuk ke Polresnya Siak. Kemudian masuk ke Pekanbaru, sudah ada di situ Poldanya. Ini namanya memancing ya, memancing di air keruh ya. Akhirnya dapat juga ikan besarnya ini. Oke, baik. Kemudian tadi kita berbicara terkait dengan narkoba. Memang kalau narkoba ini tidak ada habisnya ini kalau kita bicara ya. Kalau dulu awal-awalnya Bengkalis ini kalau saya lihat hanya dalam jumlah yang kecil ya. Kalau kita beritanya udah dapat 5 gram aja, itu beritanya udah wow gitu. Kalau sekarang beritanya udah kiloan gitu. Woi, berapa kilo? Pertanyaannya berapa kilo? Nah, pertanyaan saya, dari mana mereka yang di Bengkalis ini yang menggunakan barang yang sedikit-sedikit ini? Apakah mereka mengambil dari barang yang kiloan ini yang lewat, dipotong sedikit atau gimana? Ya, dari beberapa perkara, kan, kadang para kurir narkoba ini keuntungannya tidak hanya selalu dalam bentuk uang, bisa jadi tidak dalam bentuk barang. Nah, bisa jadi total misalnya 1 kilo yang masuk gitu kan, ya mungkin sekian onsnya tinggallah di Bengkalis untuk diedarkan oleh Bengkalis. Selebihnya nanti digeser ke tempat lain. Ya, jadi yang sedikit ini yang diambil. Sedikit ini yang disebar. Nah, jadi bunyinya besar ini memang. Banyak sih pengguna narkoba di Bengkalis, terutama juga di kalangan-kalangan ya mungkin orang-orang yang intelek juga menggunakan. Ya. Karena narkoba ini tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, gitu kan. Semua orang bisa terkena narkoba. Kenapa? Masalah pergaulan. Nah, itu masalah pergaulan. Ya, satu masalah pergaulan. Kedua, memang secara kimiawi narkoba ini mengandung zat yang sifatnya adiktif. Atau mencandu memang. Sekali pakai awalnya pergaulan, ikut-ikut, sama teman cobalah enak nih, kan? Ketagihan. Lama-lama ketagihan. Nah, ini yang buat khawatirnya. Pertama dikasih gratis, besoknya suruh bayar. Nah, ini yang buat khawatirnya orang tua nih, benar. Yang jadi masalah terbesar narkoba itu, ini kalau bahasa saya Pak Iqbal. Orang kalau udah pakai narkoba itu udah ndak senter otaknya. Udah senter ya. Udah ndak senter, udah miring. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul, mana yang semuanya salah. Benar ya. Kalau menurut mereka semuanya benar gitu ya. Ya karena memang dia merusak saraf, ada pengaruh-pengaruh secara sarafnya itu terpengaruh. Jadi dia memang kalau udah kena sakau ya sudah gimana pun caranya gimana caranya bisa pakai narkoba. Ujungnya begitu uangnya habis, ujungnya dia nanti nyolong, ujungnya dia ngutang, beraninya dia narkoba gitu kan. Nah, tentu tapi kami memberikan warning kepada para pelaku narkoba ini, baik dari mulai pengedarnya, kemudian bandarnya. Kami pastikan kami akan melakukan tindakan yang tegas kepada para pelaku narkoba ini, dan itu termasuk kepada anggota kami, Pak Iqbal. Kami pun juga secara tegas memberikan command service kepada anggota seluruh jajaran Polres Bengkalis untuk menghindari atau untuk tidak menggunakan narkoba ataupun terlibat dalam jaringan narkoba. Dan saya pastikan kalau anggota saya terlibat narkoba, saya pastikan mereka akan mendapatkan hukuman yang maksimal. Ya, kemudian kekhawatiran daripada terutama mama lah ya yang khawatir nih, kan sempat beredar juga nih narkoba bisa beredar di dalam permen, kemudian juga di dalam minuman dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih cara kita mengatasinya ini gitu? Ya memang banyak jenis-jenis narkoba gitu kan. Kok tadi kita baru bicaranya sabu saja itu kan. Banyak jenis narkoba dan narkoba itu Pak Iqbal tidak selalu mahal. Nah, contoh penggunaan pil-pil seperti Lexotan, double L, satu butirnya paling cuma 5.000. Itu termasuk ya? Termasuk dalam kelompok narkoba. Iya. Kan itu termasuk dalam zat penenang gitu kan. Double L Lexotan harga cuma 5.000 satu butir, dan menurut saya harga itu cukup terjangkau. Iya. Uang jajan anak sekolah sekarang udah berapa gitu kan? Kalau dulu saya 5.000 buat seminggu. Kalau anak sekolah sekarang kan bisa jadi satu hari lebih uang sakunya gitu kan. Artinya terjangkau. Nah, kami mendorong pada orang tua, kepada sekolah untuk juga mengawasi anak-anaknya. Iya. Karena para pengguna narkoba ini sebenarnya bisa dideteksi Pak Iqbal. Perubahan perilakunya, perubahan gaya hidupnya, itu kelihatan sebenarnya.
Ya dari pandangan matanya juga. Kelihatan gitu dari fisiknya, matanya sayu, kemudian sering mengong tuh apa bahasa sininya menung ya. Menung lah, sering menung gitu kan. Gitu ya. Diajak ngomong nggak nyambung. Mungkin dia lagi dalam pengaruh narkoba lagi gitu kan. butuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa kuat pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya? Iya. Cobalah kita lihat Pak Iqbal. Kalau saya patroli jam 11 malam, jam 12 malam, itu lapangan pasir, masih banyak tuh anak-anak tuh. Betul. Saya, kalian nggak sekolah? Masih Pak sekolah gitu kan? Waduh, jam segini masih di lapangan pasir, masih jalan-jalan. Mana orang tuanya? Iya benar. Dulu Pak Iqbal, dulu nih zaman saya, maghrib belum nyampe rumah, udah langsung bekas-bekas rotan itu di paha kita gitu kan. Paling tidak kita balik mengaji malam ya pokoknya udah. sebelum maghrib sudah sampai rumah gitu. Sekarang kan. Jam 2 malam juga masih ada. Masih ada. Itu kan masih ada. Artinya bagaimana orang tua kemudian mengawasi anak-anaknya gitu kan. Diberikan pemahaman tentang etika dan moral, penguatan nilai keagamaan gitu kan. Makanya saya waktu kita press list dengan narkoba kemarin kan kami juga mengundang seluruh Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Kita undang semua. Kenapa? Karena kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga para generasi muda ini terkait dengan bahaya narkoba. Iya. Narkobanya. Jadi ini sama nih dengan pertanyaan Pak Rusli yang ada di daerah Sepahat ini ya. Katanya apa upayanya yang dilakukan Polres Bengkalis dalam mencegah peredaran narkoba masuk ke sekolah atau merusak generasi anak-anak muda? Ya, Pak Rusli, kami cukup banyak kegiatan kami datang ke sekolah-sekolah dari SMP, SMA, kemudian ke universitas. Kami memberikan penyuluhan, pemahaman kepada mereka, baik secara langsung datang melalui media sosial tentang bahaya-bahaya penggunaan narkoba. Tapi kembali lagi, kita hanya bisa berupaya untuk menghimbau mereka, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Kembali lagi ke pengawasannya. Pengawasan. Anak-anak sudah kita kasih tahu, jangan pakai narkoba ya, Dek. Gitu, narkoba itu bahaya, bisa menimbulkan ketergantungan, bisa merusak masa depan segala macam. Tapi saat kemudian dia lebih sering bertemu dengan teman-temannya atau pergaulannya yang para pengguna-pengguna itu, mau nggak mau pasti ikut-ikutan. Pasti ikut-ikutan. Nah, kami kan hanya bertemu dengan mereka 1 jam 2 jam memberikan penyuluhan. Pihak sekolah bertemu dengan mereka dari mulai jam sekolah pagi sampai siang. Dari siang sampai sore mereka kemana? Ketemu dengan siapa? Dari sore sampai malam mereka ketemu dengan siapa? Maka banyak yang terlibat di sini nih. Keluarga, sekolah, lingkungan, pergaulan, itu semua berpengaruh. Iya. Gitu Pak Iqbal. Nah, betul. Jadi kalau kondisinya seperti ini, mungkin juga bukan hanya orang tua ya, jadi pengawasan juga mungkin tetangga melihat anak orang lain gitu ya. Memang kalau ada penyimpangan ya udah gitu ya. Tapi saya memang pernah melakukan survei malam juga ini ya, walaupun begini-begini kan reporternya juga harus survei juga ini ya. Itu jam 2 malam gitu ya. Memang di lapangan pasir mungkin perlu jadi perhatian serius juga nih. Dari kemarin juga saya menginformasikan sama babinnya di setempat juga ya, untuk melakukan pengecekan. Di situ juga masih ada terdapat mereka sedang melakukan minum-minum. Kemudian botolnya juga pecah-pecah di lapangan helinya itu. Kemudian ternyata anaknya juga masih, kebetulan saya nanyain, anaknya juga masih sekolah. Masih remaja gitu ya. Jadi masih remaja, bukan hanya laki-laki, ternyata ada perempuannya juga. Jadi ini yang kita sayangkan nih mungkin. Jadi beberapa kawasan wilayah yang digunakan untuk tempat berkumpulan anak muda ini sebenarnya kita juga sudah pemetakan itu, dan kita sudah mendorong ya pemerintah daerah atau instansi yang terkait lainnya untuk seperti contoh penambahan penerangan, lampu penerangan. Nah, betul. Gitu kan, memasang CCTV segala macam. Cuman kendala juga nih. Juvenile, kenakalan remaja. Nggak kurang-kurang Pak, Pemda tuh masang lampu baru. Tapi nggak kurang-kurang juga lampu itu kemudian dicolong, dipecahin oleh anak-anak ini. Karena mereka merasa kok terlalu terang, mereka nggak bisa aneh-aneh atau neko-neko di lapangan pasir itu. Iya, gitu kan. dulu gelap, dulu terang gitu ya. Jadi setiap pinggir pantainya itu memang dulunya terang, sekarang sudah mulai redup, redup lama-lama gelap. Betul, gelap gulita gitu ya. Karena coba penerangan dari lampu yang ada di Bandar Sri Laksamana. Ini perlu mungkin kita tempatkan mungkin orang yang khusus di situ ya, mungkin untuk mengawasi pantai ini. Sementara juga pantainya juga masih dalam kondisi yang
enak, itu tempat santai, tempat tapi mungkin batas waktu jamnya aja gitu ya. Kasihan si remaja kita gitu. Baik, kemudian ini tertarik kita mungkin terkait dengan sosial media, salah satu informasi dari masyarakat ya, yang kadang-kadang memang ada yang meresahkan ya, membuat masyarakat resah, dan mungkin apa nih manfaatnya juga bagi kepolisian nih terhadap informasi-informasi dari media sosial ini. Iya, Pak Iqbal, kita sekarang ini hidup dalam dunia digital. Betul. Hidup dalam dunia digital, tentunya kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Media sosial ini menjadi mempunyai peran yang sangat penting. Penting dalam hal satu, terkait dengan arus informasi dan komunikasi. Dengan media sosial kita bisa cepat mendapatkan informasi dari masyarakat. Betul. Lebih banyak saya terima laporan dari nomor WhatsApp pengaduan Kapolres, baik lewat Instagram, gitu kan. Itu sering sekali, atau lewat WhatsApp langsung masuk ke informasi ke saya, dan saya langsung segera teruskan ke jajaran di Polsek jajaran maupun satuan-satuan yang terkait, baik Satintel, Satreskrim maupun Satlantas gitu kan. Namun demikian media sosial ini harus bijak kita gunakan. Kebijakan kita dengan menggunakan media sosial ini adalah awasi dengan jarimu gitu kan. Hati-hati gitu kan. Jangan sembarangan komen. Jangan sembarangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka kami mengimbau pada masyarakat, apabila menemukan informasi yang sekiranya belum dapat dipastikan kebenarannya, silakan informasikan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu sebelum ke media sosial. Benar apa tidak? Kan? Benar atau tidak? Biarlah kami melakukan penyelidikan dulu, melakukan verifikasi terkait dengan informasi itu. Apabila benar, nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat khalayak umum melalui media sosial juga. Nah, masalahnya kadang masyarakat kita ini kan latah, ada informasi main share, main kirim ke grup WhatsApp, main kirim ke media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, tanpa tahu kebenarannya, dan tanpa mereka tahu ada ancaman hukumannya untuk itu. Kenapa? Kan ini bahaya, Pak Iqbal. Saat kita menyebarkan informasi yang tidak benar dan informasi dikonsumsi oleh orang dan dianggap informasi itu benar, ini akibatnya menyebabkan keresahan, kekhawatiran, muncul hanya karena informasi yang hoax, informasi yang salah, informasi yang tidak benar. Maka kepada orang-orang ini ada ancaman hukumannya terhadap Undang-Undang ITE. Nah, hati-hati, bukan kita kemudian menghalangi orang untuk menyampaikan aspirasinya, boleh silahkan, tapi dengan cara-cara yang baik dan dengan saluran yang benar. Betul. Jadi kadang-kadang ya dari pihak media, ya termasuk dengan para wartawan juga, wah kita kalah cepat ini. Media sudah menyebarkan ini, ternyata kita belum gitu ya. Masyarakat juga mengatakan begitu. Oh, lambat nih media gini-gini, itu udah heboh di media sosial. Namun dari pihak media sendiri sebenarnya mau mencari kebenaran dulu. Nanti ketika sudah benar ini baru bisa diekspos. Nah, inilah mungkin untuk penyeimbang antara media sosial yang disebar masyarakat langsung, kemudian dari publis yang sudah melalui pihak berwenang. Saya sepakat ya Pak Iqbal. Kecepatan arus informasi tidak sebanding dengan kecepatan verifikasi. Itu masalahnya. Betul. Informasi belum jelas, main share. Padahal verifikasi belum. Gitu kan. Nah, kami pun juga ada upaya-upaya. Kita ada melakukan patroli cyber. Patroli cyber kita juga melihat media sosial. Saya pun juga cukup sering dengan memantau lewat Instagram untuk melihat informasi yang beredar di masyarakat agar kita bisa cepat juga. Karena ini kita harus responsif. Betul. Mau tidak mau, kecepatan itu harus kita imbangi. Harus diimbangi dengan kecepatan verifikasi. Makanya mungkin Kapolres sendiri kena desak ini ya. Begitu muncul di media sosial, para awak media udah nelpon dulu nih karena mengimbangi ini gitu ya. Muncul ini nanti, wah nggak diverifikasi segera, masyarakat akan heboh gitu ya. Jadi termasuk mungkin kami mungkin sering menghubungi Kapolres ini ya terkait dengan informasi, wah ini udah beredar nih, kemudian bisa diinformasikan yang benarnya seperti apa. Nah ini mungkin untuk penyeimbang antara media sosial dari masyarakatnya, netizen kita ini dengan yang sudah diverifikasi. Nah ini mungkin jalurnya itu yang perlu sekali menjadi perhatian kita semua. Betul. Nah baik, di penghujung ini mungkin
Komandan bisa menyampaikan apa pesan Kamtipmasnya yang bisa kita ambil dari beberapa pembicaraan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saya atas nama Kepolisian Resor Bengkalis, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk turut menjaga situasi keamanan dan ketitipan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis. Tentunya sesuai dengan topik hari ini, apakah Bengkalis aman? Kami nyatakan bahwa hingga saat ini Bengkalis saya nyatakan aman karena parameternya cukup banyak. Masyarakat masih berangkat ke pasar masih nyaman, masih bekerja dengan nyaman, gitu kan. Tentunya kita juga mendorong pada masyarakat untuk tidak menyebarkan narasi-narasi yang mendiskreditkan situasi keamanan, kemudian juga turut menjaga situasi keamanan karena kadang keamanan itu diciptakan tidak karena jumlah kejahatannya, tapi karena jumlah postingan di medianya. Iya, lebih banyak jumlah postingannya daripada kejahatannya. Nah, terlepas dari berita-berita yang tersebar di media sosial itu, tentunya mari kita sama-sama menjaga keamanan diri kita sendiri, menjaga keamanan keluarga kita, menjaga keamanan lingkungan kita secara bersama-sama, gitu kan? Secara bersama-sama kita turut menjaga situasi keamanan ini, karena tentunya Anda semua warga masyarakat adalah juga mengemban tugas-tugas fungsi kepolisian, karena memang Undang-Undang Dasar mengamanatkan kepada seluruh warga masyarakat untuk juga menjaga situasi keamanan ketitipan. Apabila masyarakat menemukan adanya gangguan Kamtipmas, agar segera dilaporkan kepada kami, kepolisian, baik melalui call center 110 maupun nomor WhatsApp pengaduan Kapolres di 0822 7887 9110 ataupun media sosial yang lainnya. Masyarakat banyak yang ngirim ke DM Instagram saya banyak maupun sekali. Instagram Kapolres Bengkalis. Kami cukup senang dengan itu. Itu juga menjadi sarana kami untuk berkomunikasi dan kemudian mendapatkan informasi dan meneruskan informasi itu pada jajaran untuk segera dilakukan penindakan. Saya kira itu Pak Iqbal, bahwa keamanan ketitipan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kami dari Polres Bengkalis berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tagline kami, Polres Bengkalis hebat, humanis, empati, antisipatif, berprestasi, adaptif, antisipatif, dan tanggap tanggung terengginas. Oke, salam presisi. Salam presisi. Baik, ya pendengar, ternyata apa yang kita sampaikan tadi, kriminalitas di Bengkalis meningkat. Memang ternyata ada penurunan pada tahun 2000, pada bulan Juli saja jauh lebih turun daripada bulan Mei. Menurun 12,4%. 12,4%, dan itu pun kejadiannya bukan di wilayah daerah pulau ya, tetapi kebanyakan terjadi di daerah daratan. Nah, tentunya bagi pendengar semua, apa yang kami sampaikan tadi, mungkin pengamanan bukan hanya kepada tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Amankah daerah kita tergantung kepada masyarakatnya. Terima kasih Pak Kapolres yang telah hadir bersama kami di acara Dialog Negeri Junjungan pada pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia Kanal Inspirasi.